Congratulations with Alfie. Tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 2. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membajak orang, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. HP agar dimatikan atau tidak menelpon atau menerima telepon via HP. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 3. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di panitera hingga pidana. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cepat. 4. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 5. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 6. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat keadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang perceraian dengan registrasi nomor 388 garing PDT.G garing 2023 garing PA Tuban, Jumat Oktober 2023 segera dimulai. Kepada para pihak Nyonya Serinda Ekalisari dan atau penguasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan perceraian nomor 388 garing PDT.G garing 2023 garing PA Tuban dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Saudari Serinda, apakah Anda tidak mempertimbangkan kembali keinginan Anda untuk bercerai dengan saudara Alfa? Tidak, Bapak Hakim, karena saya sudah ingin bercerai, karena saya sudah tidak layak lagi. Baiklah kalau begitu, lalu bagaimana dengan saudara Alfa? Apakah saudara juga mempunyai keinginan yang sama dengan istri saudara? Apakah tidak sebaiknya Anda sebagai kepala keluarga mempertahankan rumah tangga yang ada ini? Iya Bapak Hakim, saya akan berusaha melaksanakan perdamaian tersebut, tetapi mohon dengan segala hormat agar sidang ini tetap dilanjutkan. Apakah benar kuasa hukum menggugat? Ya benar Bapak Hakim. Apakah benar saudara hukum tergugat? Ya, benar Bapak Hakim. Silakan tunjukkan surat kuasa dan izin
Sipur, umur 30, agama Islam. Pendidikan SMA pekerjaan swasta, tempat tinggal di Pelumpang, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya yang bernama Oval Maram Ahmad, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA swasta, tempat tinggal di Prambon Tegaya, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat ini dan tergugat dalam keadaan rukun damai sejak bulan Maret tahun 2023. Ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya antara lain yaitu bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Apabila majelis hakim berpendapat lain, pemohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian atas perkenan Bapak untuk dapat mengabulkan gugatan ini. Penggugat ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan saudara kuasa hukum tergugat terhadap gugatan yang telah dibacakan oleh saudara kuasa hukum penggugat? Saya akan memberikan jawaban secara tertulis atas gugatan tersebut. Oleh karena itu, saya membutuhkan 1 minggu untuk membuatnya. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara bersedia? Ya, Bapak Hakim. Baiklah, sidang ditunda 1 minggu dari sekarang. Bagaimana panitera, 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal berapa? 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal 8 Oktober 2023. Baiklah, sidang ditunda hari Jumat tanggal 8 Oktober 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk memberi kesempatan kepada para pihak tergugat dan kuasa hukum untuk membuat jawaban gugatan. Diperintahkan kepada pihak atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang perceraian dengan registrasi nomor 388 garing PDT titik G garing 2023 garing PA Tuban, Jumat 8 Oktober 2023 segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan perceraian registrasi 388 garing PDT titik G garing 2023 garing PA menyatakan terbuka dan tertutup untuk umum. Apakah saudara penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan sudah siap mengikuti jalannya sidang hari ini? Ya, siap, Bapak Hakim. Bagaimana saudari Sarida Lestari dan saudara Oval Maram Ahmad, apakah selama 1 minggu ini sudah siap tercapai perdamaian di antara saudara berdua? Berarti saudara berdua tetap ingin bercerai. Tidak, Majelis Hakim, saya masih ingin membicarakan upaya perdamaian. Acara sidang hari ini adalah pembacaan jawaban gugatan dari tergugat. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan jawabannya? Ya, saya siap, Bapak Hakim. Kalau begitu, tolong saudara kuasa hukum tergugat membacakan jawaban saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dalam perkara antara Serlinda Eka Lestari selaku penggugat lawan Oval Maram Ahmad selaku tergugat dengan hormat untuk dan atas nama tergugat dengan ingin menyampaikan jawaban sebagai berikut. Pasal 1 dalam eksekusi. 1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat. 2. Gugatan penggugat diajukan telah lewat waktu atau kadaluarsa. Dalam eksepsi. 1. Menerima eksepsi tergugat. 2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat Serlinda Eka Lestari dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat seluruhnya atau tidak
Nomor 3, pembuktian alat bukti dan saksi pihak penggugat dan tergugat. Sidang perceraian dengan registrasi 388 garing PT TG garing 2023 garing PA Tuban Kamis 15 Oktober 2023 segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan perceraian registrasi 388 garing PDT-G garing 2023 garing PA dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Apakah saudara penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan sudah siap mengikuti jalannya sidang hari ini? Bagaimana saudari Selinda Eka Lestari dan saudara Alfa Muhammad, apakah selama 1 minggu ini sudah siap tercapai perdamaian di antara saudara berdua? Berarti saudara tetap ingin bercerai. Acara sidang hari ini adalah pemeriksaan pembuktian. Bagaimana saudara kuasa hukum termohon, penggugat dan pemohon tergugat, apakah sudah siap dengan bukti-bukti yang tertulis? Kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada tanggapan atas bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh kuasa hukum termohon? Bagaimana kuasa hukum tergugat, apakah ada tanggapan atas bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat? Maaf majelis hakim yang terhormat, perkenankan saya untuk menunjukkan bukti-bukti lain yang sebuah SMS yang pernah diterima klien saya yang berasal dari suaminya sendiri, yang menurut asumsi kami bahwa SMS itu sebenarnya ditujukan kepada Will suaminya, akan tetapi suaminya tidak sengaja telah mengirimkannya kepada klien saya. Kuasa hukum tergugat, silakan ini dilihat. Majelis hakim yang terhormat, kami juga ingin membuktikan ada kebenaran asumsi kami bahwa saudara Marom Ahmad benar-benar selingkuh dengan menunjukkan bukti foto-foto mesra pada kamera antara tergugat hanya itu. Silakan dilihat apakah benar dari foto-foto ini adalah tergugat. Maaf majelis hakim, akan tetapi saya ragu dengan keaslian foto ini. Bisa saja foto ini merupakan hasil rekayasa komputer, mengingat sekarang teknologi sangat maju. Jadi bisa saja sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Keberatan Bapak Hakim, Keberatan diterima. tergugat memang benar-benar selingkuh. Teknologi video yang dijadikan alasan tergugat untuk menutupi kesalahannya itu. Memang benar teknologi dapat berbicara banyak mengenai rekayasa komputer itu. Akan tetapi secara benar foto ini diambil secara tidak sengaja oleh teman kita dari penggugat yang nantinya akan dijadikan sebagai saksi di muka persidangan nanti. Bahkan klien saya sendiri sebelumnya tidak mengetahui mengenai foto ini karena sahabatnya tidak ingin menambah beban penggugat yang sangat
banyak masalah dengan adanya foto-foto tersebut. Foto-foto ini juga berkaitan dengan SMS yang salah kirim oleh tergugat pada klien saya. Baiklah, saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan. Saudari Setinda Eka Lestari, sudah berapa lama Anda pisah dengan saudara Alfal Maram apa? Bisa di sini maksudnya aku mau jadi bisa aja atau bisa rumah. Jika pisah rumah, Kurang lebih 6 bulan. siapa yang meninggalkan rumah? Saya masih jadi. Sekarang saudari Setinda Eka Lestari tinggal di mana? Sekarang saya tinggal di rumah orang tua saya di rumah rumah. Kalau pisah ranjang sudah berapa lama? Sejak saya meninggalkan rumah. Apakah sejak meninggalkan rumah 6 bulan yang lalu, saudara Alfal benar-benar tidak pernah berusaha mencari dan menemui saudari Setinda Eka Lestari? Dia begini, karena kalau bertemu pun kami selalu bertengkar. Ya sudah, sekian pertanyaan dari saya. Silakan kuasa hukum penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada penggugat. Cukup majelis hakim. Apakah kuasa hukum tergugat mengajukan pertanyaan kepada penggugat? Baik, terima kasih Bapak Hakim. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada penggugat. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda telah meninggalkan rumah. Apakah Anda telah memperoleh izin dari suami? Ya, saya sebelumnya meninggalkan rumah saya telah dan memohon izin kepada suami saya. Akan tetapi suami saya tetap tidak memberi. Berarti secara tidak langsung suami Anda tidak setuju dengan niat Anda untuk meninggalkan rumah. Berarti sebagai istri Anda tidak memahami suami Anda. Keberatan majelis hakim. Keberatan tidak. Silakan dijawab saudari Setinda Eka Lestari. Jujur saja, saya sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan kemampuan suami saya. Dan bagaimana jika Anda yang berada di posisi saya? Baiklah kalau begitu. Buktian para saksi dari penggugat. Saksi yang pertama, umur, 23 tahun, pekerjaan Anda, swasta, agama saudara, Islam, tempat tinggal saudari di mana? Jalan Raya nomor 5 Tegal. Saudari Sabira, apakah Anda mengerti apa Anda dipanggil ke kesediaan ini? Iya, Bapak Hakim. Apa hubungan Anda dengan saudari Setinda dan apa hubungan saudari dengan saudara Alfal? Saya adalah sahabat atau teman baik dari penggugat dan tergugat. Saksi yang bernama Dimas, umur Anda, 8 tahun. pekerjaan saudara apa? Membantu rumah tangga di rumahnya. Keluar Alfa. Agama saudara, Islam. tempat tinggal atau alamat saudara? Saya tinggal di rumah keluar Alfa. Tapi saya masih dari Mojokerto. Saudara Dimas, apakah Anda mengerti apa Anda dipanggil untuk persidangan ini? Iya Bapak. Apa hubungan saudara dengan saudari Setinda dan saudara Alfal? Hubungan saya dengan Ibu Setinda dan Bapak Alfa ada sebagai pembantu dengan majikan. Ya, saya satu. Baiklah pada saudara saksi, saya ingatkan bahwa saudara duduk di sini akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Untuk itu silakan langsung memberikan identitas diri dan berdiri untuk diambil sumpah. Tolong ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Para saksi, tolong ingat bahwa Anda telah disumpah
untuk mengatakan yang sebenarnya. Jadi, apa yang telah saudara katakan tadi haruslah sesuai dengan kenyataannya. Jangan sampai Anda memberikan keterangan palsu. Jika nantinya terjadi perceraian akibat keterangan palsu saudara, maka Anda lah yang harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerti? Kepada saksi dinas diharapkan untuk meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu dan nanti akan dipanggil kembali di muka sidang. Silakan saudara dinas. Baik, saksi Safira, apakah Anda saat ini dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan? Ya, saya sehat dan bisa memberikan keterangan. Kalau dari saksi, siapa nama suami dari penggugat? Nama suami sahabat saya adalah Alfa Maroka. Sejak kapan penggugat ini menikah dengan saudara Alfa? Sepengetahuan saya, kalau tidak salah sejak tahun 2004 sekitar bulan Februari pada tanggal 14. Setelah menikah, sahabat Anda dan suaminya tinggal di mana? Setelah menikah, sahabat saya dan suaminya tinggal di rumah sendiri Jalan Rumah nomor 340 Rembang. Apakah Anda mengetahui status rumah Jalan Rukang nomor 340 rumah tersebut? Setahu saya mereka membeli sejak lama untuk dibangun sebuah rumah. Dari mana Anda mengetahui? Ketika sahabat saya dan suaminya mau beli tanah, penggugat bercerita kepada saya. Ya, sudah cukup dari saya. Silakan lagi anggota satu. Ada pertanyaan? Lagi anggota dua. Apakah Anda ingin mengajukan pertanyaan? Selama ini, bagaimana hubungan sahabat Anda dengan suaminya? Selama ini keadaan rumah tangganya baik-baik saja. Akan tetapi akhir-akhir ini sedikit ada permasalahan di antara mereka. Apalagi sejak sahabat saya mengatakan bahwa suaminya memiliki email dan sering melakukan KDRT kepada dirinya. Dari mana Anda mengetahuinya kalau suami sahabat Anda mempunyai will dan sering melakukan KDRT? Sahabat saya adalah seorang yang tidak dapat berterus terang dalam mengutarakan rasa sakit dirinya kepada orang secara langsung. Oleh karena itu, rasa sakit yang dipendam oleh sahabat saya diceritakan kepada orang terdekatnya, yaitu saya. Dia sering cerita, katanya sering ceritakan dan ditampar. Kemudian, kapan hari waktu saya berkunjung ke rumahnya, saya pernah memperlihatkan SMS dari nomor handphone suaminya yang ceritanya SMS itu adalah itu mengirim SMS. Yang seharusnya suaminya mengirim SMS ke Will itu, akan tetapi ia keliru dan secara tidak sengaja SMS itu dikirim kepada sahabat saya. Apakah Anda ingat isi dari SMS tersebut? Jelasnya, saya kurang ingat Ibu Hakim. Akan tetapi inti dari SMS itu adalah berupa kata-kata yang mesra seperti layaknya suami istri. Apakah setelah adanya SMS mesra yang dipastikan untuk WIL tergugat dan seringnya dilakukan KDRT, penggugat meninggalkan rumah? Ya, Ibu Hakim. Sahabat saya meninggalkan rumahnya dan tinggal di rumah orang tuanya. Selama pergi dari rumah, apakah sahabat Anda pernah bercerita tentang masalahnya itu? Ya, banyak hal yang dia ceritakan, akan tetapi intinya dia bercerai dengan suaminya. Setelah sahabat Anda mengutarakan keinginannya untuk bercerai, apakah Anda tidak memberikan masukan berupa nasihat atau mengupayakan agar sahabat Anda tidak bercerai? Upaya itu sudah saya lakukan, akan tetapi ia tetap berpendirian teguh untuk bercerai. Dan keputusan tersebut merupakan hak darinya dan saya merasa tidak benar untuk turut ikut campur akan kehidupan dirinya. Tapi saya telah berusaha semaksimal mungkin agar ia dapat memikirkan kembali keputusannya itu. Semula saya tidak ingin mereka bercerai, akan tetapi dengan mendengar ceritanya, mungkin biarlah lebih baik mereka bercerai karena melihat perlakuan suaminya yang kasar. Saya juga marah mendengar perlakuannya itu. Saya juga mengetahui dengan mata kepala saya sendiri kalau suami sahabat saya merubah. Sahabat saya mempunyai will dan saya buktikan dengan fotonya lalu kamera HP saya sebagai bukti bahwa suaminya benar-benar selingkuh. Karena pada awalnya pun saya tidak percaya jika ia berselingkuh. Tetapi dengan bukti foto-foto itu saya sangat setuju jika sahabat saya yang bercerai. Baiklah, apakah ada keterangan lain yang ingin disampaikan? Tidak, Ibu Hakim. Baiklah, dari kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ya, Mas Tidak saya. 1. 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 1
Baiklah, karena kuasa hukum penggugat tidak meneruskan pertanyaan, maka sidang akan dilakukan dengan pemeriksaan saksi dulu. Sebelumnya, pada sesi 1 silakan mendengar ruangan sidang. Sebelumnya silakan mengambil identitasnya. Kepada saksi Dimas dipersilakan memasuki ruang sidang. Baiklah, apakah saudari bersedia menjadi saksi penggugat? Ya, saya bersedia. Apakah saudara ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak yang berperkara tersebut? Saya tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya, tetapi saya ada hubungan kerja. Hubungan kerja apa? Saya adalah pembantu rumah tangga keluarga mereka. Apakah benar penggugat telah menikah? Ya, benar. Penggugat telah dinikahi oleh Tuan Nova. Apakah saudara kenal dengan keduanya? Ya, saya kenal dengan keduanya. Sudah berapa lama penggugat dinikahi oleh tergugat? Sudah lama, tapi saya tidak tahu pasti berapa lama. Setelah akad nikah, di mana penggugat hidup serumah dengan tergugat, membina rumah tangga mereka selayaknya suami istri. Setelah akad nikah, penggugat dan tergugat membina rumah tangga mereka dan tinggal di rumah sendiri di Jalan Lumpang nomor 340 Tuban. Karena saya adalah pembantu dari Nyonya Serinda, sebelumnya beliau menikah. Tepatnya bagaimana? Jadi saya merupakan pembantu yang awal bekerja di rumah orang tua dari Nyonya Serinda, yang kemudian setelah Nyonya Serinda menikah, saya berpindah kerja di rumah keluar Nyonya Serinda dan Tuan Opal sebagai pembantu rumah tangga. Apakah saat ini penggugat dan tergugat masih tinggal serumah? Tidak, Ibu Hakim. Sudah sekitar 6 bulan mereka pisah rumah dan Nyonya pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama orang tuanya. Apa yang menyebabkan penggugat hidup terpisah dengan tergugat? Karena saya sering melihat Tuan Aupal dan Nyonya Serinda sering bertengkar, hingga Tuan Aupal melakukan kekerasan dengan menampak Nyonya Serinda. Apakah saudara mengetahui sendiri pada saat penggugat dan tergugat bertengkar? Ya, saya mengetahui sendiri. Tuan Aupal dan Nyonya Serinda terus bertengkar. Saudara tahu apa pekerjaan tergugat sehari-hari? Ya, saya tahu. Tuan Aupal bekerja sebagai pengusaha. Apakah penggugat cukup memperoleh nafkah hidup dari tergugat? Saya tidak tahu cukup atau tidaknya nafkah penggugat yang diberi oleh tergugat. Sudah cukup ketua majelis pertanyaan saya. Baiklah, karena pemeriksaan alat bukti-bukti dan saksi dari pihak penggugat sudah selesai, maka agenda sidang hari ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Apakah sudah siap dengan saksi yang sudah diajukan? Siap, Majelis Hakim. Kami akan mengajukan seorang saksi. Kepada panitia agar melanjutkan saksi ke muka persidangan. Kepada saksi saudara bilang, saudara Amin memasuki ruang persidangan. Apakah saudara siap jasmani dan rohani? Alhamdulillah sehat, saya sakit. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap, majelis hakim. Sebelumnya saya akan memeriksa identitas
Baiklah, pada anggota 1 silakan untuk mengambil sumpah dari saudara Amir. Saudara Amir, silakan berdiri, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan mengatakan yang benar. Demi Allah saya bersumpah akan mengatakan yang benar. Tiada lain dari yang sebenarnya. Tidak ada lain dari yang sebenarnya. Saksi 3, nama saudara. Nama saya Amir. Tempat dan tanggal lahir. Ayat Denpasar 24 Juli 2006. Pekerjaan. Sopir dari keluarga Tuan Maram. Apakah saudara bersedia menjadi saksi terduga? Ya, saya bersedia. Baiklah, apakah saudara Amir mengenal dekat dengan saudara Afal? Iya, Pak Edi. Saya mengenal dekat Tuan Aufal sebagai majikan saya karena saya bekerja sebagai sopir pribadinya untuk mengantar beliau pergi ke kantor. Apakah saudara Amir pernah melihat atau bahkan mengantar saudara Afal pergi bersama wanita lain yang diduga sebagai selingkuhannya? Tidak, Pak Edi. Saya tidak pernah melihat atau bahkan mengantar Tuan Aufal pergi dan menemui wanita lain seperti yang dituduhkan tersebut. Apa yang dilakukan saudara Afal setelah pulang dari kantor? Apakah saudara Amir langsung diminta mengantarkannya untuk pulang ke rumah? Setelah pulang kantor, Tuan Aufal langsung memerintahkan kepada saya untuk mengantarkan pulang ke rumah. Dikarenakan Tuan Aufal merupakan pengusaha yang cukup sibuk sehingga sering pulang malam-malam. Baiklah, saya rasa cukup pertanyaan saya ketua majelis. Saudara selaku penggugat, apakah ada yang ditanyakan kepada saudara? Baik, karena pengajuan pemeriksaan alat bukti dari saksi dan dari para pihak penggugat dan tergugat sudah selesai, apakah saudara selaku penggugat dan kuasa hukum tergugat akan mengajukan kesimpulan? Apakah Anda sudah siap dengan kesimpulan Anda? Saya minta waktu seminggu untuk mempersiapkannya. Saya minta waktu seminggu untuk mempersiapkannya. Baiklah, karena kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat belum siap dengan kesimpulan masing-masing, maka sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan kembali pada tanggal 22 Oktober 2023 di tempat yang sama, yaitu tugas dengan agenda sidang pembacaan putusan pada para pihak. Diharapkan hadir menghadap sidang tanpa dipanggil kembali pemberitahuan. Ini sekaligus pemberitahuan. Demikian sidang hari ini ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Sidang keempat Jumat 22 Oktober, pembacaan putusan. Majelis hakim dipersilakan masuk ke sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang perceraian dengan registrasi nomor 388 dari PDTTG garing 2023 dari PA Tuban Jumat 22 Oktober 2023 segera dimulai kepada pihak Nyonya Sarida Irasari dan atau kuasanya dipersilakan masuki ruang sidang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan perceraian nomor 388 garis PDT dari 2023 PA Tuban dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Silakan pihak-pihak tidak berkepentingan dipersilakan ke dalam ruang sidang. Apakah pihak tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Apakah kuasa hukum tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan diberitakan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Atas putusan majelis hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan majelis hakim ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Terima kasih atas perhatian para pihak dan para hadir dalam sidang perkara gugatan cerai ini. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.